Beberapa orang menganggap Alkitab hanya sebagai buku sejarah Israel atau mitos. Tetapi Alkitab adalah buku yang tertua di dunia, ditulis pada waktu berbeda oleh puluhan orang dengan pekerjaan dan umurnya berbeda selama lebih dari 1.600 tahun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa semua yang tertulis selama 1.600 tahun terhubung sebagai nubuatan dan penggenapan. Di antara catatan-catatan Alkitab, mari kita pelajari nubuat tentang Raja Kores dan penggenapannya. Raja Kores adalah pendiri kerajaan Persia dan penakluk dunia timur. Mari kita lihat pencapaiannya luar biasa yang tertulis dalam Alkitab. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kenapa Kores, Raja Persia, memuji Tuhan Israel dan membebaskan bangsa Israel? Raja Kores melihat namanya tertulis dalam kitab Yesaya, catatan sekitar 170 tahun sebelum dia membebaskan bangsa Israel. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Raja Kores menyadari Tuhan membantu untuk menaklukkan Babel. Lalu dia membebaskan Israel seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab. Akhirnya, sampai sekarang Raja Kores dipuji sebagai seorang raja kuno yang membebaskan budaknya dan mengakui hak kebebasan beragama. Dan juga Alkitab menubuatkan kelahiran Yesus sebagai seorang anak sekitar 700 tahun sebelum kedatangannya ke bumi. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Menurut nubuat tersebut, Tuhan dilahirkan sebagai Yesus melalui anak darah Maria. Apalagi, Alkitab menubuatkan secara rinci bagaimana Yesus akan menderita. Ia dihina dan dihindari orang. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Menurut nubuat ini, Yesus telah tertikam dengan tombak dan dicambuk. Sekalipun tidak bisa mengerti nubuat-nubuat Alkitab apabila itu dituliskan, segalanya digenapi. Karena itu, Alkitab memperingatkan kita jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Karena kita tidak dapat diselamatkan jika kita anggap rendah nubuat-nubuat Alkitab. Sama seperti nubuat-nubuat sudah digenapi seperti yang dicatatkannya, jadi nubuat-nubuat yang tersisa pasti akan digenapi tanpa gagal. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Alkitab memberitahukan kita harus melarikan diri ke Sion untuk diselamatkan ketika malapetaka akhir dan kehancuran besar datang. Berkumpullah, angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Sion di mana hari raya Tuhan dirayakan adalah tempat perlindungan untuk keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia adalah satu-satunya gereja di dunia yang merayakan hari raya Tuhan.
Alasan mengapa gereja Tuhan menjadi tempat perlindungan untuk keselamatan adalah Tuhan berdiam sebagai manusia dan mengajarkan kebenarannya kepada umatnya. Segala nubuat Alkitab pasti digenapi tanpa gagal. Percayalah pada nubuat-nubuat Alkitab secara mutlak dan menerima berkat keselamatan di gereja Tuhan di mana merayakan hari raya Tuhan.